Memelihara anjing ataupun kucing mungkin pada zaman sekarang ini sudah lumrah. Hewan anjing ataupun hewan kucing mungkin bagi sebagian orang masih sebatas hewan, tapi bagi sebagian orang lagi hewan anjing ataupun kucing itu sudah menjadi anggota keluarga. Nah, pasti banyak orang yang penasaran, apalagi ini orang yang baru ingin memelihara anjing ataupun kucing. Bagaimana tipsnya ingin mengadopsi anjing ataupun kucing? Pada video kali ini kita sudah bersama Dr. Mary. Saksikan terus sampai akhir video dan jangan lupa subscribe. Hai, saya Dr. Mary. Kebetulan saya ini dokter hewan di Ospemur Osteo Group. Kita ini sedang ada di Ospemur dan kita juga memiliki cabang namanya Osteo. Nah, kalau di Ospemur ini di Jalan Ripai nomor 74 Kota Kisaran. Tapi kalau yang di Oskoste di Tanjung Balai itu di Jalan Masjid nomor 53. Kalau di Ospemur ini pertama kali berdiri itu tanggal 21 November 2021. Tapi kalau yang Oskoste baru berjalan sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu. Sebenarnya gini, kendala selama ini kalau misalnya calon pet owner atau pet owner yang baru ya mau melihara hewan, itu keseringan mungkin tergiur dengan harga yang murah, tergiur dengan badan yang gembul gitu. Tapi jangan lupa kalau misalnya untuk melihara hewan itu coba ditelitiin dulu, coba dicek bulunya gitu, ada nggak kerak segala macam. Terus kalau bisa waktu kamu mau pelihara itu pertanyakan dia makannya apa di awal, terus sudah vaksin pertama enggak, biasanya vaksin pertama kan di atas umur 2 bulan, terus bagaimana status obat cacingnya gitu. Terus selama ini manajemen untuk pelihara di rumahnya bagaimana supaya kamu tahu cara mengadaptasikannya untuk di rumahnya kamu. Iya, supaya nanti kamu itu sudah tahu ini arahnya kemana gitu. Misalnya contohnya ini hewannya indoor, berarti kebiasaannya adanya di rumah, atau hewannya memang kebiasaan ada di bawah jalan di jam-jam sekian, karena hewan ini juga bisa ngerasa kesepian, bukan manusia aja ya gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau melihara hewan ini ada dua yang yang dibutuhkan, materi sama waktu. Materi kadang orang berpikiran kita ngomong kasar ya, materi atau keuangan, tapi ya memang itu yang diperlukan. Contoh kamu ketika membeli perlengkapan hewan di pet shop, kamu butuh biaya. Makanan dengan komposisi yang dibutuhkan, ingat makanan ibaratnya kamu beli makanan murah belum tentu komposisinya itu sangat dibutuhkan, kamu harus juga belajar. Nah, kalau misalnya nih kamu mau belajar tentang hewan, cari itu jangan sembarangan ya. Kalau bisa, kalau memang di YouTube kamu cari yang terpercaya. Kalau kamu mau cari di contoh di sosial media lain, Google, Facebook, Google aja deh. Di Google itu kalau bisa kamu carinya yang jurnal gitu, supaya jangan ada orang awam yang jadinya ngedukasi kamu. Kalau kamu pet owner baru atau misalnya kamu baru pertama kali melihara hewan, kamu lihat fisiknya dulu. Kedua, coba cek di telinganya. Cek di telinga, biasanya kalau ada keluar cairan seperti kekuning-kuningan itu ada masalah. Terus cek tubuhnya, apakah ada kutu, kerak. Jangan selalu bilang jamur ya, penyakit kulit itu ada banyak macam, nggak selalu jamur. Tapi ketika kamu perlu ngecek itu ada kerak, biasanya sebenarnya waktu di posisi dimandikan itu sangat terlihat, tapi ketika misalnya kamu ngecek dengan teliti itu bisa kelihatan kok gitu. Atau kamu raba, misalnya kalau ada kerak biasanya itu teraba, tapi kalau ada kutu, kutu itu ada bermacam-macam, kamu bisa lihat lah nanti, kayak ada yang modelnya kayak ketombe, ada yang kayak caplak, ada yang kemerah-merahan.
Terus ada yang juga posisi kulit, apakah warna kulitnya itu ada bintik-bintik merah, bintik-bintik hitam, segala macam ya. Terus mata, paling kalau misalnya yang perlu dipertanyakan sama penjual hewan itu status, balik lagi kita ke status vaksin, obat cacing, makanannya, dan faktor kebiasaan apa yang dilakukan hewannya. Kalau vaksin itu biasanya wajib ada buku vaksin, dan itu wajib ditandatangani oleh dokter hewan. Ingat, kalau ada stiker tanpa tanda tangan dokter hewan atau stempel klinik, itu harus dipertanyakan. Kalau bisa kamu itu mempersiapkan, kamu kan datangnya ke pet shop berarti untuk membeli perlengkapan. Nah, kalau kamu membeli kucing, kamu siapkan pet litter, pasir, makanan basah, biasa sama makanan kering. Kenapa makanan basah? Biasa makanan basah ini mengandung 70% air. Tapi wanginya itu lebih menyengat untuk hewan. Nah, ketika dia pindah dari rumah ke rumah, biasanya dia stres, nggak mau makan. Jadi makanan basah ini kan wanginya lebih tercium. Jadi kamu siapin makanan basah, terus makanan kering ini juga perlu. Karena misalnya kalau misalnya untuk kitten itu pertumbuhan gigi, untuk kekuatan gigi, waktu dia menggigit keribel-keribelnya itu sangat dibutuhkan. Terus tempat makan, tempat minum, kalau bisa air minumnya itu air yang matang. Air minum, air yang sudah dipanaskan. Tapi kalau air bersih bisa jadi air mandi pun air bersih. Biasanya yang agak rawan itu saat melihara anjing ya, atau kita sebut aja dogi ya, biar nggak terlalu kasar. Kalau melihara dogi, biasanya kalau di perumahan, coba pastikan bahwa hewan kamu itu indoor atau outdoor. Nah, kalau misalnya outdoor, coba perhatikan jangan sampai mengganggu tetangga lain dari suara kebisingan, atau mungkin kamu perlu izin juga kali ya di kanan kiri rumah kamu. Terus kalau bisa kamu bawa bermain hewan kamu, pastikan kamu untuk mengutip kembali feses yang misalnya anjingnya pup nih di jalan di dekat rumah tetangga atau segala macam. Jangan sampai tetangga lain terganggu gitu. Tapi kalau untuk melihara kucing, biasanya kucing sih nggak terlalu rawan ya untuk mengganggu. Tapi kebanyakan kucing yang sudah mulai birahi itu mau manjat-manjat gitu. Apakah nanti dia bisa ke rumah orang lain? Gini, sebenarnya untuk melihara hewan itu kan pet itu hewan kesayangan, hewan kesenangan gitu. Jangan sempat kesenangan kamu mengganggu orang lain. Itu sih yang paling penting. Kalau kita balik lagi untuk pet owner baru, ingat kalau melihara hewan itu kamu harus butuh waktu juga sama materi. Tapi kalau misalnya waktu kamu sedikit, sebenarnya is okay. Tapi pastikan hewan kamu nyaman. Contohnya gini, ketika kamu ada keluar kota, jangan sempat-sempatnya kamu meninggalkan hewan itu sampai berhari-hari di dalam rumah. Kalau bisa, titipkan ke orang terpercaya atau titipkan ke pet hotel, dan pastikan juga ibaratnya gini, ketika hewan kamu tidak kutuan, pastikan bahwa hewan kamu tidak disatukan sama yang hewan kutuan. Sebenarnya inti dari pet hotel itu kalau kamu bayar dengan harga yang lumayan, tapi dengan ibaratnya iya ketika bawa pulang itu tidak merugikan gitu. Jadi jangan pikir dengan pet hotelnya murah kamu nanti ngeluh gitu. Kalau contohnya di Ospemur, ketika hewannya kutuan, kita tidak bisa kan ketika dia mau ambil yang standar itu kan hewannya gabung dengan hewan lain walaupun memiliki skat gitu. Kita punya kandang permanen gitu, bukan kandang yang terbuat dari hanya besi kanan kiri segala macam, tapi itu sekatnya itu samping-sampingnya itu udah dinding batu. Tapi ketika misalnya kamu bawa dogi atau kucing ke Ospemur, ada kutuan, kita nggak bisa kamu pilih standar, kamu harus dapat incas, artinya kita kasih ruangan khusus gitu. Jadi hewan kamu tidak merugikan hewan lain gitu. Untuk para pet owner baru yang baru mau adopsi, sebaiknya berpikir ulang
apakah kamu punya waktu atau materi yang cukup untuk ngebiayai hewan kamu. Tetapi untuk pet owner yang lama, sebaiknya jangan egois untuk memelihara hewan yang terlalu banyak, karena mungkin tenaga, waktu, dan biaya kamu cukup di 2 hewan, tapi kamu melihara 3 hewan, itu sangat-sangat egois. Sebaiknya secukupnya saja. A few moments later. Itu dia pemaparan dari Dr. Mary terkait mengadopsi hewan peliharaan, baik itu anjing ataupun kucing. Jadi Sobat Dokadil, kita jangan egois. Kalau kita memang ingin memelihara anjing ataupun kucing, kita jangan hanya sekedar memelihara. Nyatanya, kita mendapatkan kebahagiaan dari anjing ataupun kucing. Jadi kalau kita ingin mengadopsi anjing ataupun kucing ini, kita harus siap, baik itu secara materi, waktu, dan juga mental. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Sobat Dokadil ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Terus dukung kami dengan cara subscribe channel Dokadil Institute. Dan semoga kita semua sehat selalu, semoga kita bahagia selalu. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.